Koreknya nggak bisa, Mas Agung. Allah. Ya enak ya kan kalau deket kok buat video nanti ya kan. Jadi saya jadi Ridwan pula. Mbaknya, Mbak, itu udah bisa dipakai. Coba tes suara bisa, Mbak? Bisa. Coba. Udah. Kita masuk ke live kan? Udah, masuk. Oh, udah live. Udah live kan? Oh, Masya Allah. Masih dipakai rokok dong. Live tidak? Udah live. Udah live dong. Ini apa nih? Minumnya gelasnya kopi, dalamnya jus. Ini apa nih? Oh, kemasukan. Karena di alam gitu, sahabat. Alam berdimensi. Monggo, Mbak. Mau minum, Mbak. Mbak, nggak mau gorengan? Enggak, kalau misalnya Mbak makan, Mbak, saya boleh makan bentar, Mbak. Ya, sahabat, soal lapar juga, sahabat. Masya Allah. Kameramen, no? Oh, biar aja kameramen saya ngeluh. Mbak. Yang ini lor ini orang kampung kah? Gorengan seperti ini udah berasa seperti KFC. Ini namanya kok di Sumatera ini risol. Mbak, makan ya Mbak, misalnya Mbak mau ya. Angkot. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salam dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. InsyaAllah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran untuk sahabat-sahabatku, dulur-dulurku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, sedulurku semua dimanapun kalian berada, yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mbak, ini sebelumnya nama Mbak, ini Mbak kenal dulu Mbak. Siapa namanya? Maria. Mbak Maria, Allah. Jadi gini Mbak Maria, saya tadi dengar katanya Mbak Maria kan tahu alamat saya di sini karena Mbak Maria sudah menghubungi admin saya. Iya. Ya. Itu Mbak Maria menghubunginya, saya dengar. Gimana kameramen tadi ceritanya? Ya, sama saya katanya dia tuh korban penipuan. Ya, di iPhone sama mobil. Jadi Mbak nelpon ke admin saya, bilangnya Mbak ini kenal sama Ridwan dan Mbak ini mengaku sebagai siapa simpenannya si Ridwan. Dan Mbak ini kata sudah hamil dan Mbak ini dihamili sama Ridwannya. Iya. Coba Mbak, karena gini Mbak, kan saya juga benar, saya saat ini saya tengah menjalankan misi tentang masalah si Ridwan. Karena saya akui si Ridwan itu banyak banget memiliki wanita-wanita simpanan. Bahkan dia aja tuh istri yang dinikahkan secara hukum negara itu ada 2. Yang Siri itu nggak tahu ada berapa. Cuman yang baru saya tahu itu si Nadia. Tapi kalau misalkan masalah wanita itu banyak banget simpanannya. Nah, tapi untuk saat ini saya memang nggak bisa langsung percaya sama Mbaknya, Mbak Maria gitu. Jadi
Mbak bisa nggak menjelaskan kronologinya itu gimana gitu. Jadi saya biar paham. Tapi sebelumnya maaf nih Mbak ya, ini memang sengaja kita hidupkan, tapi nggak masalah. Memang Mbak kan privasi wajah Mbak. Karena Mbak kan katanya masih baru tamat SMA semalam. Iya. Mbak bisa nggak jelaskan kronologi masalah pendekatan Mbaknya dengan si Ridwan sehingga itu memiliki, itu udah berapa bulan hamilnya? Baru 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan hampir 2 bulan gitu ya? Iya. Mbak bisa nggak menjelaskan kronologinya itu seperti apa sampai Mbak hamil seperti ini? Saya dulu pertama kali kenal sama Ridwan dari Facebook. Saya diajak kenal, diajak jumpa, terus diiming-imingin mobil sama handphone. Dan saya mau, dan itu uangnya untuk bayar uang sekolah saya yang tahun lalu tamat. Jadi kondisi keluarga saya tuh kurang berkecukupan. Jadi saya ditawarin, ya udah saya mau. Tapi maksudnya dulu tuh deket tuh selek pacaran gitu ya? Iya. Deket pacaran. Lalu yang kok bisa kejadian itu melakukan itu gimana? Karena cinta tadi itu ya? Iya. Nyaman. Jadi Mbak diajak itu mau gitu. Jadi tapi saya jujur saya juga nggak percaya gitu. Ada nggak bukti-bukti entah chatan yang Mbak dengan Mas Ridwan atau nggak foto Mbak dengan Mas Ridwan? Jadi yang supaya gimana ya? Kan kita kameramen ya. Dari kita tuh tidak salah persepsi atau gimana. Karena kan juga saya perlu bukti. Mbak bisa nggak menunjukkan bukti itu sama saya? Saya nggak ada buktinya, Mas. HP-nya ketinggalan. Ketinggalan. Oke, gini aja kameramen. Ini menjadi catatan kita, menjadi misi kita. Kita harus mencari bukti dari Mbak ini. Tapi Mbak gini, biar netizen biar tahu, biar ini nggak dikira ini bohong, nggak dikira Mbak ini bohong kalau Mbak ini hamil, Mbak boleh nggak menunjukkan berdiri gitu? Ini sahabat. Nama kameramen? Apa-apa, Mas. Insyaallah tuh hamil ya. Oh, Ridwan tuh maunya enaknya aja. Udah berapa kali melakukan kayak gitu sama si Ridwan rupanya, Pak? Udah entah berapa kali ya, Mas. Berapa kali? Allah. Tapi jadi tujuan Mbak tuh sama saya tuh gimana gitu? Setelah saya Mbak melapor ke saya seperti ini, tujuan Mbak tuh, misi Mbak tuh gimana untuk saya gitu? Apa yang bisa saya tolong untuk Mbaknya? Saya mau dia dapat kayak Tanggung jawab gitu ya? tanggung jawab gitu. Supaya Mbak tuh tanggung jawab, dia tanggung jawab sama Mbak, nikahin Mbak gitu. Ini keluarganya belum tahu ya katanya? Belum. Takut ya? Yaudah, insya Allah nanti kalau misal memang benar itu bukti itu jelas, saya akan berusaha supaya bisa menjumpakan Mbak dengan mereka. Ya, jadi memang Mbak ini memang mukanya, saya jujur Mbak, saya lihat foto yang tadi Mbak dari WA Mbak itu, saya nggak nyangka gitu, karena muka Mbak ini polos gitu. Masih sekolah kan polos banget kameramen ya, sebagai murid saya. Perkara iPhone ya, tapi nama juga kebutuhan, tapi yang salah juga si Ridwan gitu. Terus si Ridwan itu sahabat ya kan, udah tahu kondisi Mbak ini kayak gini, bukannya dibantu dengan rasa ikhlas, tapi ada tujuan tertentu demi kakiku. Allah. Jadi ini gini aja Mbak, kita dan tim juga akan berusaha membantu Mbak gitu. Mbak intinya tetap ya jaga diri dan juga jaga yang ada di kandungan ini, ya jangan sampai diapa-apain ya Mbak ya. Ya insya Allah nanti kita gimana caranya. Jadi untuk pesan saya untuk sahabat, di share video ini, karena kalau misalnya memang dibener, saya jujur kasihan banget sama Mbak ini gitu, mukanya sampai polos cepetut gitu. Ini rasa saking takutnya apa Mbak ya, macam kayak buka iku ya. Kalau buka iku apa jenengnya harus dibahas apa ya. Soalnya Mbak ini memang kemarin waktu dari penampilan saya itu macam kayak apa ketakutan. Udah Mbak nggak usah sedih Mbak. Mbak nggak usah sedih, Mbak nggak usah gimana, udah Mbak slow aja. Saya akan bantu, tapi kalau misalkan informasi ini jelas. Tapi kalau misalnya nggak jelas, saya yang takutkan gini Mbak, ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini. Misalkan nih, nanti yang misalkan yang mengambil itu nanti entah Agung, saya mengambil itu siapa, tapi nanti mengalibikannya itu dengan si Ridwan. Saya tidak mau terjadi hal seperti itu. Kan? Jadi biarlah cukup Nadia aja lah gitu kan. Jadi Mbak,
harus menunjukkan bukti itu tadi ke saya, ke tim saya. Gitu. Udah berapa menit kameramen? Berapa menit? 11 menit. Jadi gini, Mbak boleh menyampaikan ini karena kan tadi itu. Jadi Mbak sampaikan kepada netizen minta tolong apa gitu supaya para penonton tuh hati nurani itu terketuk gitu. Entah Mbak minta tolong supaya sampaikan kepada si Ridwan segala macem. Mbak curhat aja. Anggap aja mereka ini teman curhat Mbak. Karena jujur ini muka Mbak nggak terlihat nih. Emang sengaja saya privasi. Ini kan privasi Mbak, privasi keluarga Mbak. Jadi Mbak curhat aja nggak masalah. Sampaikan aja apa yang mau sampaikan sama sampaikan Mbak, masalah. Untuk para netizen, saya mohon untuk bantuannya agar saya dapat pertanggungjawaban dari Ridwan dan dia dapat hukuman yang setimpal. Harus berarti Mbak marah juga gitu ya. Jadi Mbak mau dia tuh dihukum. Ya, saya sakit hati sama Ridwan. Atau Mbak mau Mbaknya atau mau diminta nikah atau gimana? Nggak mau dinikahi. Saya minta pertanggungjawabannya aja dinikahi. Jadi kalau misalnya dihukum tadi? Tidak, kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab, saya harus dihukum gitu ya. Jadi sebenarnya Ridwan tuh memang harus dipenjara Mas ya. Tapi itu biarlah tuh untuk masalah di sana kan. Karena juga gimana kita kan nggak bisa juga jumpa langsung untuk saat ini. Memang korbannya Ridwan ini bukan cuma Mbak Mirana aja. Maria. Maria ya. Maria. Banyak korban-korban wanita lain. Banyaknya korban Ridwan ini saya sampai tidak hafal. Kalau ini sahabat, kalau misal kameramen saya ngomong nggak denger maaf ya. Keramik di sini. Jadi untuk sahabat-sahabat ya mungkin Mbak ini udah nggak sanggup lagi berbicara ya, saking sedihnya gimana gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua ya, nanti saya juga berusaha nelpon ke Mas Radnya, ke Gusnya supaya Mas Ridwan tuh ibarat mau gimana angkat bicara lah gitu soal tragedi yang terjadi sama Mbak Maria. Ya mudah-mudahan gak ada lagi wanita-wanita seperti Mbak Maria ini gitu. Bayangkan aja Mbak kameramen, sempat 10 orang kayak gini coba, Mbak. Piye Mbak? Kamu gak lanang di bojo 20. Viral kan the spot gitu, tenan. 7 laki-laki memiliki istri terbanyak di dunia. Coba kemarin Mbak itu nggak ada kenal sama Ridwan, kalau Mbak kenal saya, Mbak ngecek, pasti kan kita bisa deket, Mbak malah aman kalau deket sama saya. Tamat SMA langsung nikah, nggak susah, ya kameramen. Malah sama Ridwan. Tapi tadi ya, gimana pun ya namanya juga, semua itu sudah ada jalannya masing-masing, ya kan sahabat ya. Allah sudah memberikan jalan, ya mungkin, ya ini gimana kita berharap mudah-mudahan seiringnya waktu, dan saya yakin kedok dari perilaku Ridwan itu naudzubillah. Ini saya rasa ini kalau misalkan Mbak Vira ini melihat, pasti Mbak Vira ini bisa-bisa dia mau bunuh diri. Iya, saya semakin yakin banget. Jadi ibarat si Vira itu udah mengetahui seluk-beluk kejelekannya si Ridwan. Dan nih masih muda. Ibarat seharusnya di masa SMA, setelah lulus SMA itu ada masa dia berpikir untuk pendidikan lagi, untuk sekolah yang lebih tinggi. Tapi gara-gara ulah otak cabul si Ridwan yang dia tuh yang mengandalkan harta beliau gitu, hilang gitu cita-cita cita-cita Mbak Maria yang tadinya ingin menjadi orang sukses itu udah hilang gitu gara-gara ulah si Ridwan. Jadi tolonglah Mas Ridwan, gimana lah jika kamu laki-laki yang gentle, laki-laki yang baik gitu, kamu harus tanggung jawab gitu, jangan mau gegeknya aja gitu. Jangan mau enaknya aja gitu. Tapi kamu pikirkan juga gitu. Ini kalau misalkan Ridwan ini dekat saya kedebam. Betul nggak kameramen? Oh ya, katanya gini Mbak. Mbak juga ini ya pernah diajak Ridwan itu ke tempat-tempat malam. Iya. Ke hotel. Itu Mbak sudah ikut Ridwan itu udah berapa kali? Udah nggak bisa dihitung lagi lah Mas. Nggak bisa dihitung lagi. Kalau misalnya dia ngajak ke sana, Mbak ikut aja yang intel ya. Iya.
Saking polos ya. Jadi intinya Mbak sabar. Ya nanti gimana Mbak kalau gini? Mbak nanti ikut saya, kita keluar untuk ke tempat Mbaknya, atau kita ke tempat Ridwan aja. Bisa nggak naik sepeda naik mobilnya? Ya nanti Mbak sama saya aja ya. Atau nggak kita tes DNA aja? Ya? Mbak berani? Hah? Oh iya tuh tes DNA tuh udah ini ya? Ya, wis pura. Oh iya lali ya. Oh alah, itu udah keluar. Kalau belum ini belum bisa? Bisa, mama tes DNA. Cuma sama anaknya. Oh iya ya. Ya udah ya udah. Kalau gini belum bisa ya? Belum bisa mas saya. Jadi nggak tahu sama bapaknya ya? Keluar dulu anaknya. Belum bisa dikeluarin. Kalau 9 bulan baru bisa keluar. Sweet meneh. Menurutnya kita akan selesaikan di sini, Mbak. Inti sabar aja, mudah-mudahan Mbak terus semangat. Jangan jadikan ini sebagai penghambat Mbak itu untuk meraih impian. Gimana kameramen, udah berapa menit? Gini aja kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk lebih detail lagi. Intinya ini belum selesai. Jadi akan ada video selanjutnya. Mungkin sahabat-sahabat penasaran. Sebenarnya Mbak ini itu siapanya si Ridwan dan bener nggak apa perkataan dari Mbak ini? Tapi saya yakin Mbak ini mukanya tuh meyakinkan. Ya Mbak, coba Mbak tolong bilang ke dulur kita, minta tolong ke mereka, dan Mbak gini aja, Mbak sampaikan kepada Ridwan dari sini, Mas Ridwan, saya minta tolong pertanggungjawaban Mas, sampaikan. Mas Ridwan, saya minta tolong atas pertanggungjawaban Mas. Oke, begitu aja sahabat. Mas Ridwan, lihat nih, sampai Mbak ini udah nggak sanggup lagi bicara gitu. Kita akhiri dulu. Mudah-mudahan dari semua ini ada hikmahnya dari Allah, dan setiap perjalanan itu pasti Allah sudah Allah dari setiap perjalanan itu pasti Allah yang memberikan perjalanan, dan kita manusia itu hanya bisa menjalankannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waca salawat, tinggalkan maksiat, jadi salat sedekah. Itu dulu, jangan matikan dulu. Untuk sahabat-sahabat yang saya ulang kembali, untuk pemesanan jamu dan juga apa namanya minyak aroma dan juga gelang tasbih asma, bisa hubungi ke nomor admin 0813 9772 3334, dan untuk pengobatan jarak jauh bisa hubungi ke nomor tersebut, yaitu 0813 9772 3334. Selain nomor itu, luar dari tanggung jawab tim Masri. Terima kasih.